Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai job sheet 2, yaitu praktikum menggunakan Arduino, kemudian LED, tactical switch, piezo buzzer, resistor. Nah, untuk kabel dan breadboard karena kita menggunakan Proteus atau emulator, jadi tidak menggunakan kabel jumper. Oke, rangkaiannya seperti ini, yaitu di sini ada buzzer, kemudian ada 4 LED, ada 4 resistor, kemudian ada button atau tactical switch. Nah, ini yang biasanya menggunakan kabel jumper dan broadband, yaitu yang warna putih ini tidak kita gunakan karena sudah langsung dirangkai di Proteusnya. Nah, ini contoh dari rangkaian Proteus yang kelompok kami buat, dan di sini ada virtual monitor, virtual terminal, di mana virtual terminal ini akan dipakai pada poin-poin selanjutnya pada job sheet 2 tersebut. Pertama, di sini saya akan menguji coba menjalankan perintah pada poin A, yaitu mengakses pin 6. Saya mau salin program tersebut, yaitu copy paste di sini, kemudian di verify. Selanjutnya saya mencari file berformat hex-nya, yaitu seperti ini, kemudian copy paste, menyalin untuk lokasinya, kemudian klik 2 kali pada Arduino, pada program file kita pindahkan seperti ini. Ini sama saja mengupload file kepada Arduino ketika kita menggunakan perangkat Arduino secara nyata. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini pin 6 yaitu terakses seperti pada contoh, yaitu hidup dan mati. Karena di sini yang dideklarasikan hanya pin 6 high, kemudian pin 6 low dengan delay 100. Jika delaynya 1000, maka pin 6-nya akan hidup selama 1 detik dan matinya akan 1 detik. Jika di sini juga ditambah 1000, seperti itu. Kemudian lanjut ke poin B, yaitu mengakses pin 6 LED. Nah, poin B dan poin A itu sebenarnya sama. Nanti akan menjalankan seperti ini. Sebagai contoh, di sini saya sudah menyediakan untuk poin B-nya. Karena untuk mempercepat praktikum, saya sudah menyediakan di sini, yaitu dari poin A sampai poin J, kemudian poin B, klik OK, kemudian kita jalankan. Tidak ada perbedaan dari poin A dan poin B, hanya saja di sini pada pemrogramannya di sini sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Untuk pin LED yang digunakan yaitu pin 6, sedangkan pada poin A dia tidak dideklarasikan, sehingga ketika ingin menyampaikan perintah pada pin 6 dia harus menuliskan pin 6 di setiap perintahnya. Berbeda dengan pada poin B seperti ini. Selanjutnya untuk poin C, mengakses pin 6789, saya akan pasrahkan kepada teman kelompok saya, yaitu Suci Rizky Anggreni. Kepada Suci Rizky Anggreni dipersilahkan. Baik, untuk yang poin yang C, terlebih dahulu kita copy programnya untuk dijalankan. Ketika sudah dijalankan, maka hasilnya lampu ini akan bergantian hidup dari pin 6, pin 7, 8, dan 9. Maksudnya di sini bisa kita katakan lampu ini akan menyala secara looping atau berulang-ulang. Oke, selanjutnya untuk poin D ya. Poin D akan dijelaskan oleh kelompok kami, salah satu anggotanya yaitu Aulia Aksonia Arifah. Kepada Aulia Aksonia Arifah dipersilahkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu mengakses pin 10 pada piezo buzzer. Terlebih dahulu kita copy paste dalam deskripsi programnya.
Selanjutnya yaitu buzzer dalam pin 10 akan secara aktif dan berbunyi berulang kali dengan menggunakan aturan-aturan perintah yang telah dituliskan, baik tempo maupun frekuensi berbunyinya, dan akan menyala secara berulang karena menggunakan looping. Seperti yang dideklarasikan dalam proses program, jika delay diganti dengan 1000, maka pergantian bunyinya membutuhkan 1 detik, dan jadi dia berbunyi dalam 1 detik dan mati dalam 1 detik. Seperti itu. Baik, untuk poin selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Agin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin E tentang mengakses pin 2 pada push button. Jadi di sini ada pin 2 itu button dan pin 6 itu pin LED. Jadi sebelum itu kita copy paste dulu, lalu kita jalankan. Nah, hasil setelah dijalankan itu pada pin 2 menghasilkan apabila pin 2 itu jadi apabila pin 2 itu ditahan, maka lampu akan menyala, dan apabila dilepas atau lampu tersebut akan padam. Nah, jadi di sini analisanya di bagian fetch stop ada perintah yang berkaitan dengan button 2 sebagai input dan pin LED sebagai outputnya, sehingga ketika button 2 ditekan meneruskan outputnya pada LED sehingga LED akan menyala dan mati saat tombol dilepaskan. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Derby. Pada Derby dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk poin F. Nah, untuk poin F ini ada sedikit kemiripan dengan poin E, yaitu ketika poin E kan kita di poin E untuk menghidupkan LED kita perlu menekan tombol dengan sangat lama, atau kita perlu menekannya untuk menghidupkannya dan kita perlu melepaskannya untuk mematikannya. Sementara untuk poin F ini kita hanya perlu mengklik saja, tidak perlu menekan lama, sehingga ketika diklik maka lampu akan hidup. Dan ketika mohon maaf salah file, jadi pada poin F ya. G tidak apa-apa. Oke, dan ini untuk poin F ada kemiripan dengan poin E. Ketika poin E adalah ketika untuk menghidupkan LED-nya kita perlu menekannya, dan untuk mematikannya kita perlu melepasnya. Sementara di poin F ini kita hanya perlu mengkliknya saja untuk menghidupkannya. Kita coba. Nah, maka lampu LED akan hidup jika kita tidak mengkliknya kembali. Nah, coba kita mengkliknya kembali, maka LED akan mati. Nah, itulah perbedaan dari poin E dan poin F. Lalu saya serahkan kepada moderator kembali. Selanjutnya untuk poin G akan dijelaskan oleh Reksi Solehudin, dan juga poin H akan dijelaskan oleh Reksi Solehudin. Wadah Reksi dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang poin G dan poin H. Yang pertama, kita jalankan dulu kode yang sudah disiapkan untuk poin G. Kita jalankan dulu
Ya. Di sini terlihat bahwa LED yang menyala ini memiliki intensitas tertentu, dari terang, kemudian meredup, kemudian mati. Jadi di sini kita lihat bahwa digital white ini ada nilai 255, 128, kemudian 0. Jadi dari terang, kemudian meredup kembali, kemudian sangat redup. Untuk poin yang H sebenarnya cukup sama dengan yang di atas. Namun jika kita ingin menambahkan banyak nilai selain 3 nilai itu, kita dapat menggunakan kode yang ini. Ini dapat mengurangi panjang kode, sekaligus dapat menentukan range dari nilai dari besarnya pulse width modulator. Jadi ini dapat menentukan intensitas cahaya di sini dari 0 hingga 255, itu dari 0 bertambah sebesar 5 nilainya hingga 255. Jadi dengan delay 100 setiap penjalanan perintahnya. Kemudian sebaliknya juga dari 255 ke 0. Di sini dapat terlihat dari terang ke redup semakin meredup, dan dari redup semakin berterang. Jadi kita coba jalankan dulu. Nah, seperti ini perlahan-lahan hidup. Karena ini kita menggunakan modulasi pulse width, panjang gelombang pulse. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Mas Octavian Dwi Cahyono. Selanjutnya pada poin I akan dijelaskan oleh Derby Senja lagi, yaitu pada Derby Senja dipersilahkan. Untuk praktikumnya seperti ini. Poin I. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk poin I. Boleh dibuka terlebih dahulu agar tidak jadi seperti sebelumnya. Bentar. Sepertinya ada kendala pada emulator, jadi harus diubah rename. Tinggi monggo. Untuk emulator sedikit bermasalah pada Proteus, jadi ketika ingin memunculkan virtual terminalnya, kita harus merename terlebih dahulu pada rangkaian kita. Ini rangkaiannya kita rename menjadi baru saja. Oke, kemudian kita jalankan yang poin I. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk penjelasannya, Derby. Oke, monggo dibuka terlebih dahulu. Untuk poin I di sini kita akan menjelaskan untuk serial monitor 1. Jadi di poin ini penjelasannya adalah tentang LED-nya. Ketika menyala, maka di monitor di virtual terminal akan muncul tulisan menyala ketika lampu LED menyala, dan ketika mati maka lampu LED maka terminal akan memunculkan tulisan padam. Dan di sini terdapat delay 100 milisecond. Jadi tiap 100 milisecond maka lampu akan hidup, dan tiap 100 milisecond berikutnya akan mati. Jadi di monitor juga sama, akan memunculkan tulisan menyala, lalu berikutnya akan memunculkan tulisan padam. Dan untuk serial monitor 1 seperti itu untuk pengamatannya. Jadi
Sekian untuk penjelasannya. Saya Kemudian serahkan kembali ke terima kasih untuk moderator. Derby. Terima kasih. Oke, pada poin J yaitu serial monitor 2, di sini dijelaskan bahwa lampu akan menyala ketika ada inputan 1 dan akan padam ketika inputan 2. Jadi untuk praktikumnya sendiri hampir mirip dengan yang poin I, yaitu seperti ini. Tapi sepertinya harus di rename kembali untuk poin J. Nah, ini sebenarnya sudah dijalankan, yaitu pada poin 1 dia sudah nyala. Pin 1 nyala. Sebenarnya dia sudah memunculkan virtual terminal seperti tadi harusnya, cuman entah kenapa Proteus seperti ini, apa karena cuma laptop saya. Jadi untuk poin J seperti itu, dia akan nyala ketika ada inputan 1 di virtual terminalnya, kemudian akan padam ketika diklik 2, seperti itu. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.